datang ke rumahnya, nggak peduli dia lagi berduka atau apa, yang penting gue mau presentasi, lu harus closing. Dan hasilnya ya kita tahu dia dibenci orang. Ekstrim yang kedua adalah dia selalu mudah sekali berempati dengan siapapun yang dia hadapin, dan akhirnya dia lebih banyak membantu. Ya udah deh Bu, saya kasih aja buat ibu, saya kasihan sama ibu. Oh bapaknya lagi sakit ya, oh anaknya lagi sakit ya. Akhirnya dikasih, lalu dia datang ke saya, Pak Ara, rasanya saya nggak cocok jalan HDI. Kenapa? Aku nggak bisa jual. Kenapa? Ya itu, karena terlalu berempati. Akhirnya kasihan. Akhirnya merasa bahwa masalah orang tersebut adalah masalah dia, dan akhirnya dia memberikan. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, kalau Anda mau closing, Anda harus bisa memahami posisi saya, dan Anda harus bisa memahami posisi dia. Dengan Anda memahami posisi Anda dan memahami posisi dia, Anda menemukan solusi baru dari dua kondisi yang ada. Itulah harapan saya dengan menunjukkan kata yang kedua, yaitu egalite. Konsepnya adalah saya menang, Anda menang. Saya senang Anda bergabung, Anda senang Anda bergabung. Karena Anda dapat perubahan hidup, saya dapat rekan kerja. Ya. Nah, yang ketiga, untuk bisa closing, untuk bisa pasti closing ya. Yang pertama adalah tadi Anda sudah siapkan profil Anda, bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya, bahwa Anda adalah orang yang bisa bisa meyakinkan ya, penampilan Anda, profil Anda, latar belakang Anda meyakinkan, dan Anda juga bisa memposisikan diri dengan tepat ya. Nah, yang ketiga adalah knowledge. Kenapa Bapak Ibu? Di nomor 1 dan nomor 2 ini adalah opening. Opening ini berbicara mengenai sebelum kita datang. Profil itu disiapkan sebelum datang Bapak Ibu. Profil itu disiapkan sebelum datang. Ya. Egalite dipersiapkan sebelum masuk. Artinya apa? Saya punya mindset itu tenang, peace of mind. Saya datang untuk membawa berkat. Nah, salah satu yang selalu diajarkan kepada saya untuk saya memiliki ketenangan hati pada saat bertemu dengan prospek, itu adalah saya selalu diajarkan berdoa. Saya selalu diajarkan sama mentor saya, Dr. Sugiyawantono, waktu itu selalu berkata, sebelum kita masuk ke rumah orang, berdoa. Berdoa supaya closing banyak ya kok? Jangan. Berdoalah supaya kamu jadi pembawa berkat bagi rumah. Karena dibilangnya jadi pembawa berkat, berkatnya tuh macam-macam gitu. Tapi di satu sisi, dulu saya nggak paham bahwa membawa berkat itu berarti kan belum tentu closing. Tapi bagi saya, dengan saya mengatakan saya bawa berkat, maka fokusnya saya berubah. Fokusnya saya adalah saya bisa memberkati apa ke dia. Saya bisa memberkati apa. Dan ketika itu saya terapkan, orang itu pasti closing. Pasti. Walaupun tidak on the spot, tapi pasti closing. Karena dia sudah merasakan bahwa saya itu tulus. Saya itu tidak ingin memanfaatkan dia. Dan dia pun tidak memanfaatkan saya dengan kisah-kisah sedihnya. Dan dia merasakan ketulusan di situ. Oke. Nah, untuk itu pada saat dia sudah mulai mau, maka orang itu akan mulai banyak bertanya. Orang itu mulai banyak mensimulasikan. Pak, kalau saya join apakah mungkin berhasil? Kalau saya minum apakah bisa sembuh? Bagaimana cara kerjanya produk ini? Bagaimana kalau saya mau mulai? Kalau saya dengan kondisi COVID seperti ini tidak bisa kemana-mana, apa yang harus saya lakukan? Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau kita mau closing, kita harus punya knowledge. If you fail to plan, you are planning to fail. Ya, ini adalah salah satu kutipan ya yang mengingatkan saya betapa pentingnya untuk memiliki pengetahuan yang memadai ketika kita ini mau ketemu orang. Ya. Apakah kita ini bisa menjawab? Apakah kita ini bisa meyakinkan, bisa menjelaskan semua keraguan-keraguan? Pak, kan keraguan orang banyak, betul. Tapi 95% keraguannya mirip. Contoh, apakah ini madu asli? Benarkah madu ini bagus? Apakah perusahaan ini benar? Kalau misalkan perusahaan ini bohong gimana? Selalu seputar itu. Ya, dan Anda harus tahu Bapak Ibu, produk HDI itu ada 2.
Yang pertama produk konsumsi, ya, produk konsumen. Yang kedua adalah produk produktif. Produk yang pertama namanya barang-barang yang dijual di HDI, di skin, di produk. Yang kedua itu adalah bisnis. Jadi orang-orang yang mau menjalankan HDI itu pun pelanggan Anda. Dan mereka akan butuh sekali banyak informasi mengenai bisnis ini. Itulah kenapa Anda harus punya knowledge. Knowledge untuk membantu Anda menjawab dan menjelaskan keraguan mereka. Nah, dari mana Pak kita bisa belajar? Slide berikutnya akan Anda lihat beberapa tools yang sudah disiapkan oleh HDI dari zaman dulu. Formulir pendaftaran, ya, di situ jelas ada aturan main dari perusahaan. Pasti Bapak Ibu sudah membaca kan bahwa di belakang formulir pendaftaran itu ada banyak aturan yang tidak boleh kita langgar sebagai pemain, ya. Makanya Anda tanda tangan karena diasumsikan Anda sudah membaca. Lalu ada presentation tool, kartu nama, pena, agenda. Ada Billionaires Education Center, ya. Ini udah lebih keren lagi ya. Ini udah dalam bentuk web, ya kan. Ada Bill YouTube channel, ada Path of Success, ada Kompas Bisnis, dan yang paling penting apa? Ada Upline. Itu juga tools ya Pak? Iya, Anda harus tahu cara pakainya. Ya. Nah, ini adalah beberapa tools yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan. Nah, pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu, Anda pernah nggak menggunakan tools-tools ini? Ya, waktu ketika Anda berangkat prospek. Ya, kenapa? Karena tools, jujur Bapak Ibu, dengan saya memahami tools-tools yang ada di sini, ini membantu saya meyakinkan orang-orang yang menjadi rekan kerja saya. Ketika mereka berkata, gimana Pak MLM di dunia digital bersaing dengan pasar online? Loh, kita bilang, Pak, kita ini perekrutan online. Oh iya, iya, penjelasan online, pelatihan online. Jadi sebenarnya kami nggak ada masalah dengan yang namanya industri online. Kami sudah terbiasa dengan industri online. Mau offline bisa, mau online, ayo, luar biasa kan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sederhana, kita sudah menguasai belum? Ya, contoh yang paling sederhana, Bapak Ibu di dalam Bill YouTube channel, ya. Ini ada beberapa list video-video yang bisa Anda pakai. Ya. Pada slide berikutnya, ini ada yang namanya finish list. Ya. Ini ada kategori konsumen. Ada sekian banyak yang sudah disiapkan oleh billionaires untuk membantu Anda meyakinkan rekan kerja ataupun prospek Anda. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang namanya tools itu dari dulu sampai sekarang, dari era analog sampai era digital itu sama. Yang namanya pisau Bapak Ibu itu harus diarahkan bahannya, harus dipegang gagangnya dan digunakan untuk memotong. Yang namanya tools itu selalu sama. Nggak mungkin yang namanya tools itu bisa produktif sendiri. Nah, inilah kesalahan orang ngasih tools. Contoh Bapak Ibu, saya punya handphone ya. Ini kan tools. Pak, kalau punya handphone bisa sukses ya Pak? Iya, saya beli handphone, saya taruh. Saya lagi nunggu kesuksesan nih. Kok nggak datang-datang ya? Oh, toolsnya dipakai. Oh, toolsnya dipakai. Oke, saya pakai. Oke, saya pakai toolsnya. Saya sudah pakai tools nih. Saya sudah pakai handphone. Bentar lagi sukses datang nih. Oh, salah ya? Toolsnya diberikan ke orang. Oke. Saya berikan. Katanya kalau mau sukses tuh handphonenya harus diberikan ke orang-orang. Iya, handphone jangan kamu simpan sendiri. Kamu kasih ke orang-orang biar orang-orang tuh gampang komunikasi sama kamu. Oh, gitu ya. Berarti handphonenya dikasih ke orang-orang. Kasih ke orang. Ini Pak, handphone saya. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau Anda mendengarkan barusan parodi singkat gitu ya dari saya. Bukankah itu yang seringkali terjadi pada saat dibilang, ayo gunakan tools. Betul? Dengan mudah, Anda menggampangkan. Sama seperti Anda punya handphone. Ini tools. Kalau di tangan yang tepat, cara pakainya benar, ini akan menghasilkan fortune, menghasilkan kekayaan berlipat ganda. Tapi kalau orang tidak mau belajar cara makainya,
Mau gampangnya aja, beli handphone, bagikan ke orang-orang. Katanya handphone dibagi. Nomor handphone, Pak, yang dibagi. Dan bagaimana baginya. Dan bagaimana cara menghubungkannya. Aplikasi apa yang harus diinstal. Aplikasi apa yang harus digunakan. Bagaimana menggunakan aplikasinya. Nah, itu harus dilakukan. Begitu juga dengan finish list yang tadi Anda lihat. Bapak Ibu, Anda nggak bisa langsung finish list ini, ya, nanti bagi Anda akan dikirimkan link di kolom chat, ya. Nanti setelah slide yang berikutnya akan dikirimkan link. Anda nggak bisa Bapak Ibu main langsung ngambil. Contoh nih ya, ada judulnya misalkan wellness industry, gitu ya. Ya, di linknya nih, ya. Kesehatan adalah investasi, langsung ambil kirim, ya kan? Oh, BSM bagus nih, cinta sejati dan egois. Oh, langsung baca judul, ada linknya. Wah, ini cocok buat pacarku. Jangan egois jadi pacar, kirim. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ini ada tools, ada alat. Maka pertama-tama supaya alat ini bermanfaat bagi kita, kita harus tahu bagaimana menggunakannya. Ya, nah, judul ini semua Anda harus coba buka dulu, ya. Anda coba nonton, coba rasakan. Apa Pak yang dirasain Pak kalau nonton itu? Yang pertama, ini kalau didengar oleh orang yang belum terbuka soal MLM, apakah orang ini akan nyaman atau orang ini akan menolak telepon saya berikutnya? Coba Anda nonton, Anda rasakan. Ini menjawab tidak apa yang menjadi pertanyaan dari rekan kerja saya atau prospek saya, ya. Dia nanya soal manfaat madu, ya. Anda kirimkan langsung namanya The Power of Propoelix, silahkan nggak masuk Bapak Ibu. Niatnya baik, ya kan, supaya banyak tahu gitu ya. Tapi penggunaan toolsnya salah, ya. Lalu, oh, ada orang menolak gitu ya. Ada orang nolak, wah enggak nih, saya nggak mau minum produk ini, saya nggak mau minum ini, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu. Lalu Anda kirimkan, oh ini ada nih tulisannya nih. Oh ini bener nih. Handling objection. Bagaimana supaya mengatasi komplain. Woi, kirim. Bapak Ibu dinonton dulu. Jangan-jangan bingung mengatasi komplain, ini adalah satu pelatihan untuk kita, suatu contoh untuk kita, supaya kita ini ngerti kalau orang komplain, kalau orang itu nggak cocok produk, seperti apa. Jangan main, oh saya dapat komplain nih soal produk, katanya habis minum madu, ya kan perutnya sakit. Nah, lalu nih Anda lihat nih di finish list tuh, HO produk Q&A. Ada tulisannya tuh, bingung mengatasi komplain. Ini jawabannya. Langsung linknya Anda share. Komplain, nih jawabannya. Bukan. Bukan begitu. Itu kalau Anda kirimkan, dia malah akan bengong. Itu untuk Anda nonton. Itu untuk Anda baca. Oh, begini kalau orang komplain yang harus kita periksa ininya. Stepnya A, B, C, D. Oke. Baik. Saya sudah ngerti. Saya sudah tonton videonya. Baik, saya akan sekarang mulai tanyakan. Boleh tahu nggak anaknya ngerasa kembungnya jam berapa? Minum madunya jam berapa? Punya pengalaman sakit mah atau tidak? Setelah minum madu terus makan apa? Kehujanan nggak? Ada hal-hal yang nggak biasa nggak terjadi? Kata dokter apa? Oh, ternyata demam berdarah. Ya kan nggak ada hubungannya sama madu. Gitu ya. Jadi tools-tools yang diberikan ini kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari. Knowledge itu hanya bisa terakumulasi kalau kita meluangkan waktu untuk belajar. Ya. Nah, ini ada beberapa link yang akan saya sharingkan. Ya. Oke. Pak Host, luar biasa ya, saya dibantu sama tim yang luar biasa. Nah, Anda bisa langsung ambil Bapak Ibu link-link ini. Karena sekarang sudah era digital. Ya. Ada orang di luar kota
Hari ini Bapak Ibu, berkat corona, ya saya nggak bilang saya suka ya, tapi berkat corona, akhirnya jarak dekat, jarak jauh jadi sama. Sama-sama nggak bisa ketemu. Saya satu kota di Jakarta, saya nggak bisa ketemu juga. Kenapa? Mau ketemuan di mana? Restorannya ditutup semua. Maka terpaksa saya menggunakan Zoom. Nah, kalau sama-sama menggunakan Zoom, saya prospek orang di kota lain, saya prospek orang di negara lain. Kan sama aja kemampuannya. Teknik yang saya harus miliki, tools yang bisa saya pakai, sama. Itulah kenapa kita nih harus mengetahui kekayaan dari support system kita. Banyak sekali dari kita Bapak Ibu ya, tidak mengetahui kekayaan, termasuk link-link yang saya barusan bagi ini. Ya, dibagikan sama tim ini link-link yang Clover Honey amankah dikonsumsi bayi? Aduh Bapak Ibu, ini kalau Anda punya linknya ya, itu bukankah menjawab berapa ratus WhatsApp yang masuk ke Anda? Boleh nggak diminum sama anak saya? Boleh nggak bayi minum? Boleh nggak anak saya minum? Aduh Bapak Ibu, benar. Ini minumnya berapa kali? Kalau 3 kali kebanyakan nggak? Aduh, ini tinggal di-share linknya, selesai. Orang nonton. Kurang jelas nonton lagi. Ya, tapi sebelum Anda share link tersebut, Anda nonton dulu. Loh kenapa Pak? Ya karena persepsi yang muncul dari kalimat yang kita tuliskan untuk membantu Anda, itu mungkin berbeda-beda di setiap orang. Makanya yang paling benar Anda nonton dulu. Dengarkan sampai habis, lalu coba dirasakan sesuai nggak untuk rekan kerja Anda ataupun prospek Anda. Ya. Nah, bicara mengenai cocok nggak ya, dirasa-rasa, bener nggak ya, enak nggak ya. Nah, kita ke slide yang terakhir, ya. Apa itu awareness? Ya, apa itu awareness? Bapak Ibu, kebanyakan dari kita gagal melakukan closing karena kita tidak peka. Wah, peka kan di awal, Pak. Iya. Kita tidak aware, kita tidak sadar dengan apa yang terjadi. Ya. Kalau Anda boleh lihat, Bapak Ibu, saya senang sekali dengan slide yang ini ya. Ini Anda lihat Bapak Ibu, ini menggambarkan apa yang seringkali kita lupa. Ya. Pak David, boleh tolong slide-nya satu kali. Ini sangat menggambarkan sekali apa yang sering kita lakukan. Ya. Kalau Anda lihat gambarnya baik-baik Bapak Ibu ya. Inilah yang namanya awareness. Saya sederhana nanya deh. Berapa banyak pelang warna biru yang ada di gambar ini? Ya. Berapa banyak pria yang ada di gambar ini? Berapa banyak pelang warna kuning yang ada di gambar ini? Ya, ini anak muda atau orang tua ataukah wanita remaja ataukah wanita karir? Dan ini ada di negara mana? Ada begitu banyak informasi. Kalau Anda mau memperhatikan dengan benar, read the signal. Apa artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu, keahlian kita untuk bertahan hidup itu adalah kemampuan kita untuk melihat sinyal-sinyal, ya. Nah, oke, thank you Pak David. Sinyal-sinyal apa? Kalau bahasanya mentor saya, Pak Julianto Eka Putra itu pada nanti ya Bapak Ibu, kalau Anda yang di sini peserta elit Alpha ya, semoga Anda tetap bertahan dan sukses sampai dengan level terakhir, amin gitu ya. Nanti di level-level akhir tuh Pak Julianto akan mengajarkan satu teknik yang sampai hari ini saya untuk mengasahnya, walaupun sulit dan rasanya aneh sekali ya, tapi itu jawabannya. Tidak terucap, melihat yang tidak tampak. Serem banget ya Bapak Ibu ya. Mendengar yang tidak terucap, melihat yang tidak tampak. Pada saat Anda presentasi, Anda sadari nggak kegelisahannya dia? Pada saat Anda presentasi dari produk dan bisnis, Anda bisa ngerasain nggak dia tertarik yang mana? Tertarik di produknya, tertarik di bisnisnya? Anda lihat nggak reaksinya waktu Anda menjelaskan bagian mana yang dia lebih mencondongkan badannya? Anda lihat nggak di bagian yang mana dari sekian banyak produk yang mungkin Anda displaykan di hadapan dia, dia pilih, dia pegang yang mana? Lalu Anda
sadar nggak dari pertanyaannya lebih banyak bertanya dalam hal apa? Apakah dia lebih bertanya, ini bisa nggak buat anak saya? Ini bisa nggak buat orang tua saya? Ini bisa nggak kalau saya jual lagi? Dari pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Loh, emang itu pertanyaan-pertanyaan itu apa Pak maksudnya? Maksudnya dia sudah tertarik. Sudah di closing saja. Tinggal ditanya gitu loh. Mau coba yang mana? Mau ambil berapa? Mau gabung bisnisnya atau produknya dulu? Tinggal ditanya. Nah, untuk bisa nanya yang tepat, Anda tuh perlu membaca sinyalnya. Saya lagi baca buku ya. Ini buku saya temukan nggak sengaja di Google Books ya. Judulnya Nunci. Anda boleh search ya. Ini cuman sekedar rekomendasi aja. Nunci ya. Itu seni membaca pikiran dan perasaan orang. Ternyata manusia itu sering mengeluarkan tanda-tanda. Ya, tanda-tanda yang kalau kita sadari dan kita bisa baca dengan cepat, Anda tahu kebutuhannya itu apa. Orang lagi duduk bersama Anda lagi presentasikan, tapi sedikit-sedikit ngelihat jam, sedikit-sedikit ngelihat handphone. Artinya dia sibuk. Maka Anda paksakan terus, Anda lanjutkan, Anda jelaskan four-star-nya, Anda lanjutkan power packs-nya, Anda jelaskan lagi, ini paket baru Pak, Anda demoin lagi, biskin. Ya kan loh. Kenapa? Dia kesel, karena dia tidak dipahami. Tapi dia nggak enak kalau mau ngomong bahwa sorry ini ada dadakan. Tiba-tiba ada kejadian yang aku nggak tahu dan harus segi ke sana. Anda nggak baca sinyalnya. Anda gagal closing. Atau orang sudah tertarik gini ya. Udah ngeliat-ngeliat, udah megang-megang madunya, udah nanya-nanya harganya, bedanya yang gede sama yang kecil apa. Tapi Anda tetap paksa nawarin biskin. Anda tetap jelasin biskin dan Anda bilang, jangan dengerin dulu Bu, ini ada paketnya luar biasa. Ini Anda nggak baca sinyal tubuhnya. Ya, datang, ketemu, keluar, matanya udah merah. Ya, sorry, ya Pak Ara, ya, sorry ya, terlambat akunya ya. Ya, sorry Pak, bentar Pak. Ya, silakan Pak Ara. Gimana? Loh, Bapak Ibu, itu mata udah pengep. Merah. Anda tahu dia habis nangis. Oh iya, saya punya penawaran luar biasa bagi Anda. Katanya kan antusias, closing tuh harus antusias. Oke, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Ini ada paket bagus banget namanya Honey Booster 2. Ini jarang banget Bu, diskon 20%. Matanya udah bengep. Oh gitu ya Pak. Ya, thank you Pak. Ya. Baca sinyalnya Bapak Ibu. Itulah kenapa pada gambar yang pertama, saya bilang peka. Itu membedakan antara melihat dengan memperhatikan. Ada yang sudah nemu gambar apa di slide yang pertama tadi? Nanti boleh balik lagi kalau masih penasaran. Kalau Anda lihat gambar bayi, bagus. Tapi kalau Anda ngelihat cuma sepasang kekasih melihat pemandangan, ya itulah bedanya melihat dengan memperhatikan. Ya, terima kasih Pak. Ada yang sudah bisa ngelihat bayinya? Ya, ini saya milih gambar ini karena gambar ini waktu itu paling natural bagi saya. Karena rasanya tuh nggak ada yang salah gitu, fine-fine aja. Sampai saya ingat ini kok kayak gambar bayi gitu ya. Dan sejak itu saya selalu membekas dan saya selalu diingatkan. Bedakan antara melihat dan memperhatikan. Anda melihat, Anda punya mata, Anda melihat, tapi Anda tidak memperhatikan. Maka Anda tidak melihat sinyal-sinyal. Oke? Terakhir, ya karena waktunya, pas ya, 45 menit. Bapak Ibu, tolong kalau ada pertanyaan, segera dicatat, diketik. Saya akan bantu sharingkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Nah, disclaimer. Nah, jadi, ya, tadi kita belajar 5 hal. Ayo, sekarang saya tanya, kita tuh belajar 5 hal atau 4 hal? Coba diketik di chat ya, kita belajar 5 hal atau 4 hal. Cara untuk sukses, 5 hal atau 4 hal. Nah, silakan diketik ya. Gambarnya tadi ya. Nah, ada disclaimer. Jadi ada gini. Anda sudah peka, Anda sudah menjaga profil, Anda sudah menjaga egalite, Anda tidak terbawa empati berlebihan, Anda juga tidak egois, tapi Anda egalite, Anda berada di dalam kondisi tenang.
Lalu Anda juga sudah belajar mengenai knowledge, Anda belajar mengenai awareness, ya. Semua jawabnya 4. Bukan, 5. Loh, kok Anda bingung? 5. Terima kasih Dokter Mega, Anda memperhatikan dengan baik ya. Luar biasa. Ini loh Bapak Ibu yang dari tadi saya coba sampaikan. Anda tuh mendengar, Anda tuh memperhatikan, Anda tuh ngeliatin training, tapi Anda nggak merasakan, Anda peka itu bahasa Indonesia ya, yang artinya sadar ya, menyadari lingkungan sekitar, ya kan? Awareness bukannya sama dengan peka. Ya, nanti kita bahas setelah ini ya. Boleh, pertanyaan yang bagus sekali. Peka. Ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat disclaimer-nya. Nah, ini bahasanya memang sengaja saya bikin lucu-lucu gitu ya. Ada yang tahu arti katanya Zaderska? Ya. Bapak Ibu ada yang tahu arti kata Zaderska ya? Di slide yang terakhir nih ya. Disclaimer. Rumus ini tidak berfungsi apabila Anda. Nah, yang pertama Zaderska. Ya. Ada yang tahu artinya? Boleh ditulis di chat. Ya. Nanti kalau ada tahu artinya, Anda akan tahu maksud saya. Yang kedua adalah kontra deum. Ya, saya akan bahas mengenai nasib versus takdir. Kontra deum itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Pada saat Anda tidak closing, ya, bukan berarti semuanya itu karena kesalahan Anda. Anda sudah coba profile, Anda coba peka, ya kan? Anda coba lihat bicara mengenai egalite. Anda sudah punya knowledge-nya. Anda coba aware, ya. Anda coba lihat needs-nya dia apa, ya. Anda coba gali, Anda coba temukan needs-nya apa, ya. Favoritismenya apa. Tapi tetap juga nggak apa namanya, nggak closing, Pak. Itu gimana, Pak? Saya salah apa? Bapak Ibu benar, mungkin ada bagian yang kita salah, kita bisa evaluasi. Tapi mungkin juga atas kehendak Tuhan, dia memang tidak diizinkan untuk jadi rekan Anda. Kenapa, Pak? Ya nggak tahu. Itulah kenapa saya bilang nggak berlaku kalau Anda kontra deum. Gitu. Nah, kalau Zaderska itu murni kesalahan dan ini adalah kebiasaan banyak orang. Gitu. Mereka, ya saya kasih tahu aja ya karena nggak ada yang bisa jawab juga di tadi ya, atau malah sibuk di Google Translate gitu ya. Zaderska itu bahasa Rusia dari menunda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menunda, walaupun Anda sudah belajar ilmu ini, tapi Anda nggak praktek gitu ya. Anda menunda, oh besok aja lah. Oh nanti aja deh. Oh ya kapan-kapan deh. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, jangan pernah Zaderska, jangan pernah menunda. Dan yang kedua kontra deum, melawan Tuhan. Ingat, ada faktor Tuhan di setiap keberhasilan dan ada faktor Tuhan di setiap kegagalan. Keberhasilan itu kombinasi dari pekerjaan saya dan pekerjaan Tuhan. Begitu juga kegagalan adalah kombinasi dari pekerjaan saya, yaitu nasib, dan pekerjaan Tuhan, yaitu takdir. Karena dari itu Anda tidak bisa 100% salah karena kegagalan, tapi Anda juga tidak bisa berkata bahwa 100% benar karena keberhasilan. Itulah kenapa kita harus terus mengevaluasi diri kita ketika kita gagal ataupun berhasil, supaya kita bisa menemukan why, apa yang berkenan. Tapi Bapak Ibu setelah Anda lakukan evaluasi dan Anda tidak menemukan apa-apa, mungkin Anda bisa lakukan konsultasi dan lainnya. Tapi kalaupun sudah itu semua dilakukan, tapi tidak ada alasan apapun yang bisa Anda pahami, ya mungkin ada alasan yang cuma Tuhan yang bisa paham. Kenapa dia nggak boleh jadi rekan kerja Anda? Dan saya nggak tahu hal itu apa. Ya, ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya, itulah kenapa membuat saya tidak frustasi ketika gagal karena saya tahu ada bagian Tuhan di situ, nggak sepenuhnya salah saya, dan membuat saya tidak bisa terlalu sombong karena saya tahu keberhasilan saya juga tidak sepenuhnya karena saya, ada bagian Tuhan di situ.
Karena itu Bapak Ibu, please, kita harus selalu menjaga bahwa kita ini berduet dengan Tuhan. Nggak semuanya tuh tergantung kamu. Ada bagian Tuhan. Dan dia juga punya otoritas yang sama besarnya. Dan yang terakhir, lali takon. Nah, lali takon sudah dijawab. Itu bahasa Jawa ya, lali takon. Lupa nanya. Jadi Bapak Ibu, ini true story sebagai penutup dari saya. Suatu ketika saya ketemu dengan rekan kerja saya waktu SMP. Saya ngomong jelas, saya jelasin sama dia. Nah, kebetulan dia orangnya agak pragmatis. Jadi kalau saya ngomong apa tuh dia, oke. Saya jelasin produk, perusahaan, bisnis plan-nya. Ini peluangnya, saya open mind. Kenapa ini bagus buat kamu? Terus dia udah gini. Terus saya udah kelar ngomong nih, 1 jam. Semangat kan? Udah kelar. Ya udah jelas ya? Jelas. Ngerti ya? Ngerti. Nah, oke deh. Kalau gitu, thank you ya. Nanti kapan kita bisa janjian lagi. Dia pergi, saya pulang. Saya berasa puas. Udah ngomong panjang kali lebar. Berasa udah menggurui. Berasa udah menjelaskan. Lalu istri saya nanya, closing? Belum. Kenapa? Kenapa ya? Begitu ditanya kenapa sih? Kenapa ya? Orangnya udah manggut-manggut. Udah mau. Udah iya. Kenapa nggak closing? Terus istri gue bilang, kamu nanya nggak? Dia mau closing sekarang apa nanti? Mau beli, mau coba produk atau mau member aja? Kamu nanya nggak? Itu. Lali takon. Aku lali loh. Wis ngomong panjang kali lebar. Paham? Paham. Oke. Kita ketemu lagi next time ya. Thank you semuanya. Tanya, Pak. Kalau mau closing itu ditanya. Mau 1 apa 2 paket? Mau coba produk yang mana? Mau bayarnya transfer atau cash? Lah kalau kita nggak nanya, lah gimana mau closing? Anda udah kirim nih link video, thread. Tanya, Pak, sudah ditonton belum? Mengertikah? Ada yang masih bingung? Ada yang bisa dibantu? Nanya. Ya, ingat, Zaderska, kontra deum, lali takon. Itu 3 hal yang walaupun Anda ikutin teknik pasti closing ini, nggak akan closing. Oke? Tapi kalau 3 hal ini, ya, tidak Anda lakukan, itu semua cukup untuk pasti closing. Oke, itu saja. Pas 45 menit. Ya, saya kembalikan kepada MC. Thank you, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kalau ada hal yang baik itu hanyalah kemurahan bagi Tuhan semata. Thank you semuanya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Ra. Jangan pamitan dulu Pak, belum selesai. Enggak. Masih Pak, masih pamit. Jangan pamitan dulu Pak. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada nggak yang mau bertanya? Kira-kira tambah jelas apa tambah belas nih? Karena iya, bedanya dikit. Pak David, ada slide terakhir Pak, promosi Pak. Coba dibuka dulu nih. Yeah. Loh, malah tambah mumet nih. Pak, mumpetnya di mana Pak? Mumpung ada orangnya ditanyakan Pak. Nanti Pak David yang ini nanti dijelaskan lagi sama Pak Johan. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Sebentar, saya mesti ngeliat galeri dulu nih. Oke, yang mau bertanya mungkin bisa mic-nya dibuka. Wah, itu. Iya, ini calon Roy Akron nih, pinter nih kalau ngeles nih. Pak Budiasa Andika, ya kan, tambah mumet. Mumet mau tanya apa, tapi sudah jelas materinya. Bagus. Jadi kadang-kadang ketidakmengertian tuh jadi tambah mengerti gitu ya. Daripada nggak ngerti, mendingan nggak belajar. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Ini ada orang sebanyak ini nggak ada yang mau nanya nih.
terlalu cepat kah penjelasan saya? Sebetulnya enggak, saya khawatir 45 menit aja sih Pak Johan. Enggak ya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, saya aja yang mau nanya. Pak, boleh tanya ada Pak? Ya kan? Silakan Pak. Yang tadi loh, yang kita bicara tentang yang terakhir, itu lali takon, lupa bertanya, ya kan? Boleh nggak? Mungkin sharing sama teman-teman. Pertanyaan kalau di how to do presentation itu kan diajarkan untuk kita memberikan pertanyaan tertutup, ya kan? Boleh sharing nggak Pak? Pertanyaan tertutup tuh yang kayak apa aja sih? Karena dari pengalaman rekan-rekan saya yang baru Pak, mereka tuh nggak lupa nanya Pak. Sudah nanya Pak, cuma nanyanya pertanyaannya terbuka Pak. Iya, tadi sebenarnya ya itulah Bapak Ibu, susahnya kalau peka itu ya. Ini tuh ilmu yang tinggi sekali ya. Kayak tadi itu kan contohnya kan saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan tuh bukan pertanyaan yang gini. Jadi gimana Pak? Senang gitu. Saya selalu membuat pertanyaan yang jawabannya adalah dia harus memilih untuk beli yang mana. Ya. Contoh, saya kalau nanya selalu gini, Pak, jadi mau coba 1 atau 2 paket. Yang manapun yang Anda pilih, Anda closing. Mau coba 1 atau 2 paket. Saya pernah bercanda. Gimana Pak, kalau Bapak langsung beli aja 3 atau 4 paket. Kan buat Bapak, buat Ibu, anak, dan orang tua. Wah, parah bercanda bisa aja. Ya udah saya ngambil 4, saya yang kaget sendiri. Maksud saya gini Pak Johan, kan nggak ada ruginya kan? Cuma nyoba nanya kan? Pak, gimana? Mau coba biskinnya aja 1 set? Atau mau coba biskinnya sama biproduknya? Enggak lah, banyak amat sih. Aku biskinnya aja pakai LV. Oh ya puji Tuhan. Apapun pilihannya, itu harus closing. Apapun pilihannya itu harus closing. Kadang-kadang kalaupun dia saya tanya, gimana Pak? Mau 1 atau 2 paket? Terus agak, mana ya Pak? Saya biasanya tanya lagi. Ya, nggak apa-apa Pak. Bapak perlunya aja. Kira-kira menurut Bapak perlu yang mana? Kelihatannya kan pertanyaannya nggak saya spesifikkan. Kelihatannya kan pertanyaannya saya buka. Tapi kan saya tidak buka jadi Bapak mau beli nggak? Itu saya memberikan exit way namanya. Nggak, aku udah jawab dan aku jawab enggak. Itu exit way. Kan saya bilang ini, Bapak kira-kira menurut Bapak perlu yang mana? Nah, aku sih rasanya perlu madunya ya Pak ya. Oh iya bener Pak. Ingat Bapak Ibu, apapun yang dia pilih kamu bilang bener. Ada produk yang lebih cocok. Ya. Jangan pernah orang sudah milih Anda bilang salah. Oh, dia mau terapi penyakit diabetes. Dia merasa perlu madunya. Loh, salah nggak Pak? Enggak. Tapi kan kita tahu dia perlu dynamic trio-nya, pollen, propolis, dan royal jelly-nya. Saya tawarin 1 paket. 2 paket ya. Ini aja Pak kalau masih ragu. Bapak mau coba yang mana? Menurut Bapak perlu yang mana? Saya kira saya mau coba madunya deh. Oh, benar Pak. Bagus sekali. Kalau boleh tahu, madunya mau dipakai apa ya Pak? Oh iya, saya kan punya diabetes parah. Jadi madunya ini saya mau pakai untuk mengganti gula saya. Oh benar sekali Pak, itu bagus sekali. Nah, kalau untuk regenerasi sel pankreasnya Pak, itu gunakan royal jelly Pak. Gitu ya? Iya. Jadi madu itu hanya menggantikan rasa manis. Tapi kalau untuk perbaikannya, Bapak perlu royal jelly, pollen lebih baik, propolis membantu luar biasa super Pak. Kayak garam lada sama gula Pak. Nikmat, maknyus. Wah, parah bisa aja. Udah saya ambil 1 paket. Ya dulu masuk. Lalu kita bicara dalam konteks yang sama. Konteksnya adalah pengobatan diabetes. Maka saya fokus bagaimana produk 1 paket ini membantu semuanya dalam koridor diabetes. Nah, kok Para bisa ngomong begitu? Lah itu, knowledge. Anda harus baca bukunya, Anda harus ikut datang seminarnya, pelajari. Ya. Itu Pak, jadi saya biasanya melemparkan pertanyaan yang tertutup itu saya kasih pilihan.
A atau A. Yang kedua adalah saya berikan dia kebebasan, tapi bebas milih produk saya. Dia bebas milih, ya terserah. Saya nggak Tapi paksa tetap Anda, produknya ya Pak ya. tapi Anda harus pilih produk saya. Iya. Terserah Pak, Anda boleh pilih apa aja. Mau coba yang mana? Manapun dia pilih. Oke, menarik. Oke. Ya, ini ada pertanyaan nih. Gimana caranya menghadapi pertanyaan yang membandingkan HDI dan kompetitor? Nah, baik. Gimana caranya menjawab pertanyaan membandingkan HDI dengan kompetitor? Pertama, saya lihat dulu. Anda ini mau closing atau mau puas? Ya. Itu dulu. Anda ini mau closing atau mau puas? Apa Pak maksudnya? Ini true story ya Pak Johan ya. Saya ini kan lucu casingnya. Tapi dalamnya itu kan kayak Roma Irama, darah muda gitu ya kan. Emosian. Jadi beberapa kali saya itu kadang-kadang bukannya mau closing. Saya tuh mau menang, mau puas. Ya kan? Produk HDI mahal. Oi, sembarangan lu. Udah pernah ngitung belum? Main ngomong aja nyocot, buset gitu ya kan, emosi ya kan. Akhirnya saya kasih fakta-faktanya. Nih, lu pikir nih, madu dari Arab berapa? Madu di Australia aja harganya berapa? Ini belum importnya, belum ininya. Kenapa nih? Ini tuh murah tau. Walaupun saya bener dan dia akhirnya menyadari kekeliruannya, tapi nggak beli. Kenapa? Terhina. Ya kan? Alah, itu kan sugesti. Wah, emosi jiwa kan. Sugesti. Lihat nih penelitiannya. Nih, penelitian jurnal medis. Lihat berapa banyak dokter yang make. Lihat nih. Wah, ya kan. Bacain. Bisa baca nggak? Gitu kan. Emosi. Mau puas. Puas enggak. Kenapa? Kalau mau Ya closing itu. gimana Pak? Nah, Pak, kalau mau closing gimana? Iya. Jadi produknya mahal ya Pak? Iya Pak, bener Pak. Karena memang kita bukan produk murahan Pak, bener Pak. Kita produk mahal Pak. Tapi kan bukan berarti nggak laku ya Pak ya. Bapak Ibu, cara paling gampang buat Pak Ara closing bisa itu ngulangin adalah... sedikit nggak Pak? Suaranya Pak Ara tadi sempat hilang Pak. Oh ya, jadi Ya. Bapak Ibu kalau Anda mau closing itu jangan memuaskan dirimu. Anda iya aja. Walaupun dia salah, Anda iya. Iya. Iya adalah kalimat yang harus keluar dari mulut kita. Iya. Pak, produknya mahal ya? Iya Pak, produk kita mahal. Memang kita bukan produk murahan Pak, tapi bukan berarti produk kita nggak laku Pak. Walaupun mahal produk kita laku. Dibandingkan dengan kompetitor, ini kan sama ini bagusan ini. Iya Pak, benar Pak. Tapi produk kita punya keunggulan ini Pak yang tidak ada di dia. Bapak Ibu, ketika kita membandingkan dengan kompetitor, jangan terpancing membahas produk kompetitor. Kenapa? Ingat hukumnya peka. Untuk bisa closing, Anda perlu knowledge. Sedangkan kita nggak tahu knowledge mengenai produk dia. Misalkan Anda dibandingkan dengan madu Arab gitu ya, atau mungkin madu Sumbawa gitu. Kita lo nggak tahu madunya sana itu isinya apa. Kalau kita masuk ke dalam tanya jawab dengan produknya sana, ya kita nggak bisa jawab apa-apa. Dan kalaupun jawab salah, kredibilitas kita yang rusak. Nah, so tahu nih ngarang-ngarang, orang nggak kayak gitu kok. Jadi jangan pernah tertarik untuk berbicara mengenai produk lain. Gimana Pak cara mengakhiri kok pertanyaan mengenai produk lain? Setuju dengan apapun pendapat dia terhadap produk lain. Tapi perbaikilah pandangan dia mengenai produk kita. Itu menarik Pak, statement terakhir Pak. Bisa diulangi Pak, itu menarik Pak, statement terakhir itu. Ya, jadi berhentilah untuk berbicara mengenai produk kompetitor. Ya, caranya dengan setuju dengan apapun terhadap pandangan prospek kita terhadap produk kompetitor.
Kita mau bilang apapun terhadap produk kompetitor, kita setuju. I'm with you. Kita perbaiki pandangan prospek kita terhadap produk kita. Produk HDI kan begini, mendingan si ini. Oh iya Pak, tapi produk kita tuh sebenarnya begini Pak. Saya nggak bahas lagi tuh produksi B itu bodo amat, saya nggak bahas lagi, saya nggak akan ucapin dari mulut saya. Supaya tidak jadi bahas diskusi antara saya dan dia. Jadi tetap sebenarnya tetap di HD-nya ya. Oh iya, ini guru saya ngajarin ini jauh-jauh datang. Ini guru saya yang ngajarin ini ajaib. Ya ini orang Surabaya yang tinggal di Semarang. Salah, orang Semarang tinggal di Surabaya dan dia nggak jelas. Itu dia datang ke saya karena nggak jelas, dia cuma bilang, udara, pokoknya jangan disebut. Tahu produk ini? Enggak. Walaupun tahu bilang aja enggak. Kenapa? Nggak tahu lah. Pokoknya orang nggak penting. Yang penting hadir. Nah, itu guru saya luar biasa. Nanti kalau Anda ketemu Pak Johan, Anda bisa nanya langsung sama dia. Ya, saya propolis Tebar ini Pak. Ya, oke. Jadi di highlight ya Bapak Ibu, itu menarik sekali. Ya, karena saya yakin banyak orang itu terjebak membahas produknya orang. Oke, ini mulai banyak Pak pertanyaan. Ini waktunya cukup nggak sih? Ini kita sampai jam berapa ini? Ini mulai banyak nih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya. Terakhir. Pak Johan mau menambahkan sedikit Pak Johan. Oh, ya. Boleh, sebentar. Oke, silakan Dr. Roy. Nah, mohon maaf ini saya tidak nyalakan kamera, tapi saya mau menambahkan sedikit. Jadi jurusnya Pak Ara itu sebenarnya diceritakan sangat bagus sekali. Nah, izinkan saya sharing sebuah pengalaman saya. Jadi satu ketika saya datang ke rumah salah satu prospek, dia mulai nih keluarkan produknya macam-macam ya. Nah, masalahnya bukan hanya itu, biasanya tadi yang diomongkan Pak Ara betul, mereka biasanya mulai cari gara-gara dengan oh ini bagus ini, oh ini lebih bagus lagi. Nah, maka pengaplikasian daripada itu saya biasanya selalu katakan setuju Pak. Nah, kalau tadi kita ngomong oh ini bagus Pak, ini gini-gini, oh setuju Pak, bener ini bagus. Nah, kalau sama-sama setuju kan nggak perlu berdebat Pak. Nah, jadi begitu kita katakan setuju, maka oke. Nah, terus bagaimana nih kita mengarahkannya? Ada bahkan yang ngomong gini, Pak, ini katanya orang, madunya dia ini jelek. Nah, maka pertama kali saya pun nyatakan setuju Pak. Nah, orangnya lebih bingung lagi Pak. Kenapa kok setuju gitu ya? Nah, setuju Pak, saya juga seperti itu. Kok katanya Bapak, ini kok jelek? Bukan Pak, itu dulu sebelum saya ikut trainingnya hati. Baru kemudian saya berikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara untuk menjawab, mengcounter pertanyaan-pertanyaan sulit adalah dengan kita setuju dulu. Nah, baru setelah kita setuju, kita jelaskan alasan di belakangnya itu. Nah, kalau sama-sama kan nggak perlu berdebat. Tetapi setelah saya ikut produk HD, ternyata ada kelebihannya. Nah, baru kita jelaskan kelebihannya A, B, C, dan D. Nah, demikian juga pada saat kadang-kadang mulai membandingkan dengan kompetitor kita. Jangan kita langsung pasang ini ya, kontra ya, langsung berlawanan. Nah, kalau kita berlawanan biasanya yang terjadi otot-ototan nggak enak gitu. Tetapi kalau kita, oh bagus Pak, saya tahu. Nah, setelah dia cerita semua baru. Nah, tetapi Pak, saya juga setuju. Saya dulu juga tahu ini bagus. Tapi Pak, setelah saya kenal produk-produk HD, ternyata kelebihannya produk HD yang pertama. Nah, kita jelaskan itu yang ada seperti di product knowledge. Kelebihannya produk HD yang pertama, ada di kitab suci, dipakai oleh 3 generasi presiden. Ya kan, nah baru itu kemudian saya jelaskan. Jadi salah satu penggunaan caranya adalah di depan kita jangan adu argumen, kita agree dengan dia dulu, baru kemudian kita menjelaskan kelebihan kita. Ya itu mungkin sedikit aja tambahan. Terima kasih. Oke, thank you. Ini serangannya lebih dahsyat ya. Baru datang diserahin produk, ditunjukin produk lain banyak itu ya. Tapi kuncinya sama ya. Pokoknya kita fokus saja ke produk kita. Ya, jadi jangan ngajak berdebat. Ingat ya, mau closing
atau mau puas ya. Kalau puas boleh ajak debat aja. Ya, tapi kalau mau closing, diain aja dulu. Setelah itu kita ceritakan kelebihan dari produk Gade. Oke, jadi kata keterbatasan waktu, ini saya pilih pertanyaan ini sih, Pak, gimana kalau setelah kita menjelaskan, ya, terus orang itu jawab, intinya tuh nunggu, entah itu nunggu pasangan, ya kan, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi nanti dulu deh, saya tak nunggu suami, ya biasa kan, nanti yang suami, saya tak tanya istri, ya. Kan biasanya gitu tuh, ya kan, itu gimana tuh Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya, thank you Pak Johan ya. Ini memang pertanyaan yang sampai hari ini tuh misterinya masih kental ya. Karena saya nggak ngerti ada apa dengan suami dan istri yang dia tanya gitu ya kan. Dan sebenarnya kenapa saya bilang saya masih sampai hari ini masih bingung ya. Karena gini Pak Johan, yang saya cuma berbagi pandangan ya. Jadi gini, pada saat saya menjelaskan, dia mendengarkan dari saya penjelasannya. Saya adalah narasumbernya. Saya tidak melihat dia mencatat, saya tidak melihat dia merekam, saya hanya melihat dia memperhatikan, lalu dia manggut-manggut gitu. Terus nanti saya tanya sama istri saya dulu. Lalu pertanyaan saya, istrinya kan nggak dengerin saya ya kan? Istrinya kan nggak tahu penjelasannya. Dan kalaupun istrinya mendengarkan penjelasan dari suaminya, apakah istrinya mendapatkan pemahaman yang sama? Yang kedua, apakah si istrinya ini ketika dijelaskan oleh suaminya, lalu istrinya bertanya, suaminya bisa menjawab? Nah, memang Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sampai hari ini tuh masih menjadi kebingungan. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ini saya ngomong apa adanya. Ketika orang itu bilang saya pikir-pikir dulu, saya nanti tanya istri dulu, atau saya nanti tanya suami dulu. Ini bukan penolakan. Ini bukan penolakan. Ini adalah kesempatan kita meninggalkan kesan yang baik. Anda sebenarnya sudah closing. Nggak salah. Nggak ada yang salah. Tapi ini closing dengan hal yang berbeda. Ya. Nah, pada saat dia ini bilang nanti tanya istri dulu. Ingat, bedain ya, nanti tanya istri dulu atau nanti aja deh gitu ya. Itu beda loh. Kalau dia ngomongnya nanti tanya istri dulu. Apa yang bisa kita beritahukan dulu gini. Oh, oke Pak, nggak apa-apa. Saya akan tinggalkan buku mengenai informasi untuk Bapak bisa membantu menjelaskan kepada istri Bapak. Saya pinjamkan. Kenapa Bapak Ibu penting sekali kalimat saya pinjamkan? Karena tujuannya adalah kalimat berikutnya. Besok saya ambil ya Pak, setelah Bapak menjelaskan. Artinya, Anda nggak bisa lari dari saya dengan bilang saya nanya istri dulu. Nggak bisa. Anda boleh nanya istri, saya bekali. Ya, saya bekali. Ini ya buat jelasin, biar jangan salah jelasin gitu ya. Atau kalau istri nanya suaminya, ini ya tak tinggalin buku RKA supaya jangan sampai salah salah jelasin. Tapi besok ketemu lagi ya. Saya mau tahu pandangan istri dan suami Anda tuh apa. Kadang-kadang bahkan saya tawarkan, oh boleh. Kira-kira kapan suami atau istri Anda pulang? Kita atur waktu lagi. Saya akan jelaskan bersamaan dengan suami dan istri Anda. Kalau dia mau, itu yang saya ambil dulu. Kenapa? Resiko bahwa nanti orang ini salah jelasin ke pasangannya. Jadi cancel bukan karena nggak mau, jadi cancel karena orang yang jelasinnya salah. Jadi pertama, saya akan tawarkan diri saya dulu. Tapi kita tunggu orangnya gitu ya Pak ya? Betul. Betul. Yang pertama, kapan Anda punya waktu bersama pasangan Anda? Saya akan datang lagi menjelaskan sekali lagi. Yang kedua, kalaupun dia bilang, oh nggak apa-apa nanti biar aku aja yang jelasin. Ya ini kan berarti ada sesuatu yang dia butuh meyakinkan dulu. Kasih sesuatu. Biasanya ada orang-orang Pak Johan yang egonya itu cukup tinggi. Kalau dikasih tahu dia nggak percaya. Dia lebih suka mencari tahu dan menemukan sendiri sehingga dia berasa itu adalah penelitiannya dia. Ya kita kasih bahan penelitiannya. Kita tinggalkan buku RKA, kita kasih infopack yang memadai. Gitu ya kan. Nah yang ketiga biasanya saya tekankan sekali lagi. Kira-kira Pak, produk yang Anda tertarik itu yang mana?
Kenapa, Pak? Karena kita harus meninggalkan infopek yang misalnya dia tertariknya soal, oh ya aku tertarik soal ini sih. Kenapa aku mau nanya istriku dulu? Soalnya aku tertarik soal biskinnya. Dia mau pakai nggak ya? Karena aku dengar penjelasan biskinnya bagus nih Pak Ara. Oke, kalau saya tinggalin RKA, kan penjelasan di biskin itu kan kurang, RKA itu kan kurang lengkap. Saya tambahkan lagi dengan brosur dari biskin, gitu. Atau saya tambahkan lagi dengan katalog produk yang memang katalog biskin, gitu. Jadi saya coba pastikan dulu dia ini tertariknya apa. Nah, kenapa saya lakukan itu? Supaya saya yakin bahwa dia ini memang mau nanya dan mau menjelaskan, bukannya terganggu ataupun ragu-ragu ataupun nggak jelas mengenai produk, ya. Dan kalaupun akhirnya di situ dia ngomong, ya sebenarnya aku belum tahu sih mau pakai yang mana. Nah, maka saya akan cooling down. Saya tidak akan presentasi, saya akan duduk, saya akan ambil jarak. Biasanya saya agak mundur gini. Terus saya tanya, oh kalau boleh tahu kenapa? Terus biasanya saya nggak gini, saya nggak maju, saya nggak jelasin badannya, body gestur saya agak mundur. Saya singkirkan produk dan sesuanya soal HDI, karena kan biasanya kita kan prospek teman atau mungkin prospek orang yang kita baru kenal. Kita menghargai, kita mulai bertanya. Ketika kita menjelasin, sekarang kita yang mulai bertanya. Kenapa ragu Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mungkin ada sesuatu yang penjelasan saya yang kurang jelas. Nah, Jadi kembali cari kebutuhannya ya. Betul, itulah kenapa tadi di awareness itu kita harus melihat sinyalnya. Berarti penjelasan kita ini salah baca sinyal pertama, needs-nya nggak dapet. Ya, kita harus mundur, kita coba baca lagi, ya kan sinyalnya. Sebenarnya needs-nya tuh apa? Kenapa dia ragu? Oh pernah ketipu Pak. Sebenarnya ini kalau bukan MLM saya udah beli Pak, tapi karena ini MLM Bapak sempat singgung bahwa ini perusahaan MLM, saya jadi nggak mau. Lah lucu kan? Berarti kan bukan masalah konsumsi produknya. Nah kalau kita terus jelasin produknya, ya sampai kapanpun lo nggak akan closing, karena kita nggak mendengarkan dengan benar Kebutuhannya di mana? betul keberatannya dan kebutuhannya, concernnya itu ada di mana. Itu saja Pak Johan. Oke, ya, karena waktu kita sudah habis, ada pesan terakhir Pak Ara untuk teman-teman semuanya. Final sprint 3 hari untuk bulan ini dan 3 bulan terakhir, 3 bulan ya, 3 bulan terakhir untuk menutup tahun ini final sprint, ya, teknik pasti closing, ya. Kita punya prestasi-prestasi baru sampai akhir tahun. Oke, buat teman-teman thank you. Saya tahu ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya senang sekali dengan antusiasnya. Satu kehormatan bagi saya untuk berbagi bersama Anda, para calon-calon Royal Crown di bisnis ini. Pesan saya adalah closing dimulai dari awal. Nah, ini adalah satu pesan yang saya dapatkan dari CD Teknik Closing dan itu yang paling melekat bagi saya. Closing dimulai sejak Anda memutuskan bertemu dengan dia. Bukan saat Anda bertemu dengan dia, tapi ketika Anda memutuskan untuk bertemu dengan dia, itu sudah mulai. Jadi maksudnya apa? Bapak Ibu, hati kita itu harus mantep dulu. Kita tahu hasil itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah bekerja dan mempersiapkan dan melakukan. Itulah kenapa kalau hati kita tiba-tiba goyang, closing nggak ya? Nah itu biasanya susah. Biasanya besar kemungkinan Anda nggak closing. Tapi kalau hati Anda mantep, maju, pasti bisa. Besar, ya, besar kemungkinan Anda akan closing. Kalaupun tidak, ingat, ada tadi bagiannya, ada bagian kontra deum, melawan Tuhan, ada bagian yang memang Tuhan nggak mau dia jadi donen Anda, gitu ya. Nah itu kita nggak pernah, itu misteri ilahi sampai hari ini. Ya, itu saja dari saya. Pertama-tama, yakinlah bahwa teknik pasti closing diawali dari hati. Setelah Anda bisa memenangkan hati Anda bisa memenangkan sebuah kota. Thank you, dan 3 hari itu adalah waktunya keajaiban. Karena bagi manusia sudah tidak mungkin, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Justru di waktu-waktu ini, bagi Anda yang hari ini sedang merasa mustahil, pesan saya, jangan lepaskan impian dan semangat Anda. Karena justru 3 hari ini adalah waktunya Tuhan
untuk menggunakan kondisi Anda hari ini untuk membuat mukjizat bagi Anda dalam waktu 3 hari. Apa yang Anda anggap nggak mustahil? Ya, apa yang Anda anggap nggak mungkin? Nggak mungkin diamond, Pak. Nggak mungkin eksekutif, Pak. Nggak mungkin star. Nggak mungkin royalti. Nggak mungkin pemegang saham. Nggak bisa, Pak. Nggak mungkin dan nggak bisa. Lupakan. Itu adalah bahasa nanti tanggal 1. Bahasa evaluasi. Sekarang bahasa perjuangan. Apa itu? Bersama Tuhan. Tidak ada yang Anda mau lihat mukjizat? Ini. Thank you semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih tim semuanya. Thank you. Oke, berikan aplaus sekali lagi dong untuk Eksekutif Crown Pak Ignatius Arawijaya. Ya, teman-teman, sebagai penutup, kita ada promo sekali lagi, ya kan? Kita punya promo tools, ya kan? Buku Rahasia Kekayaan Alam dan The Magic of Thinking